Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online Gereja Anugerah Bethesda Kelapa Gading. Harapan kami lewat ibadah ini, iman jemaat semakin dikuatkan untuk menghadapi kesesakan di hari-hari ini. Sebab kita percaya lewat ibadah, iman kita dikuatkan. Lewat ibadah, Tuhan hadir dan siap melawat hidup kita. Lewat ibadah, ada kekuatan yang baru yang senantiasa kita dapatkan, karena kita percaya bahwa dalam ibadah itu ada kuasa Tuhan yang melimpah, yang besar dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, mari siapkan hatimu, mari siapkan seluruh keberadaan hidupmu, sehingga ibadah ini benar-benar menjadi berkat, dan kita percaya walaupun Anda menyaksikan ibadah ini lewat online, tapi kita percaya bahwa Tuhan juga bersama dengan Anda dan siap menjamah Anda, siap melawat Anda, menguatkan Anda, bahkan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah hidup kita. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, dan mari kita fokuskan hati kita hari ini, dan lewat berkat ibadah ini, kita akan menerima kelepasan, kelegaan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, saya mengucapkan, mari kita mengikuti ibadah ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya, selamat menikmati. Amin. Haleluya, terima kasih. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai
Engkaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan takhtamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan Sang Penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Yesus Kristus, aku pengorbanan-Mu Tuhan, semua karena pengorbanan-Mu yang mulia. Yesus Rajaku, haleluya. Besar mulia Engkau Tuhan, hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak disembah. Yesus Kristus namanya, Raja di atas segala raja. Agunglah perbuatan-Mu, ajaklah jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku mau bersyukur, ku mau bersyukur padamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlalu banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan,
Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa kembali di hari ini di dalam ibadah yang sangat diberkati Tuhan. Walaupun sidang jemaat Tuhan beribadah di rumah, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan, lawatan Tuhan juga terjadi di rumah Anda, dimanapun kita berada, sebab Tuhan kita tidak bisa dibatasi dengan ruang, jarak, waktu sekalipun. Saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari fokuskan hatimu, siapkan hatimu supaya kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ke 27. Pada suatu kali banyak orang berduyung-duyung mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Ayat ini mungkin ada sebagian orang berpikir bahwa, oh begitu kejamnya kalau ikut Yesus, maka kita harus membenci orang yang terdekat dengan kita, saudara kita, bahkan nyawa kita sendiri. Tetapi sebenarnya maksud ayat itu bukan seperti itu, saudara. Tetapi ini bicara tentang harga untuk mengikut Yesus. Ketika kita mengambil satu keputusan untuk mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, itu ada harga yang mahal yang harus kita bayar. Saya teringat ada satu lagu, judulnya Mengikut Yesus Keputusannya. Ternyata di balik syair lagu ini, itu ada satu kisah yang sangat memberkati saya ketika saya membacanya. Ternyata itu terjadi berapa tahun yang lalu, saudara. Itu kisahnya ada di India, di satu tempat yang bernama Assam. Nah, pada waktu itu, di Eropa terjadi satu kebangunan rohani yang begitu luar biasa, sehingga banyak misionari dari Eropa pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan kabar kerajaan surga. Dan akibatnya, hasilnya adalah ada beberapa orang dari Inggris menjadi misionari dan mereka pergi ke India ini, ke daerah Assam ini. Nah, daerah Assam ini bukanlah daerah yang gampang untuk menerima Injil. Dan daerah Assam ini juga adalah daerah yang tidak baik menerima orang-orang asing. Karena penduduk di sana, orang-orang di sana masih primitif. Mereka masih kanibal. Tetapi misionari dari Inggris ini mereka tetap ke sana. Nah, sosial di sana, orang-orang Assam ini, saudara, karena mereka masih primitif di sana, mereka membunuh manusia itu mereka nggak pernah merasa berdosa. Kenapa? Karena di sana ketika mereka membunuh manusia, mereka potong lehernya, mereka pajang kepalanya di depan rumah mereka. Kenapa? Karena bagi mereka, semakin banyak mereka membunuh manusia, semakin banyak mereka mengoleksi kepala manusia, mereka semakin disegani, semakin dihormati, mereka semakin dianggap layak untuk melindungi keluarga mereka. Dianggap mampu untuk melindungi keluarga mereka. Jadi suku ini adalah suku yang begitu sangat menakutkan. Tetapi misionari dari Inggris tetap ke sana dan hasilnya ada satu keluarga yang bertobat menjadi murid Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pada saat keluarga ini bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu satu keluarga, kepala rumah tangga, istri dan kedua anaknya. Pada saat mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah akhirnya pertobatan mereka juga mempengaruhi teman-temannya atau orang-orang sekitarnya. Sehingga banyak orang yang juga mau mengikut Yesus. Nah, apa yang terjadi? Kepala suku di sana tidak senang dengan keadaan itu. Dan akhirnya kepala suku ini memanggil semua warga yang ada untuk berkumpul. Dan mereka menangkap kepala rumah tangga serta istri dan anaknya yang pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibawa ke suatu tempat. Dan di situ dikumpulkannya begitu banyak warga. Kemudian kepala suku ini mulai berkata kepada kepala rumah tangga ini yang namanya Nokseng, orang India. Dia berkata, kalau engkau masih mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, kalau engkau tetap mempertahankan imanmu kepada Yesus Kristus, maka kalian satu keluarga kami akan bunuh. Kami akan membunuh anak Anda, kami akan membunuh istri Anda, dan engkau sendiri akan kami bunuh. Tetapi kepala rumah tangga ini yang bernama Nokseng,
dia tidak melakukan apa-apa, tetapi dia mengeluarkan satu kata yang sudah hari ini sering kita nyanyikan, yaitu mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Pada saat kepala suku ini dengan beringas yang berkata, kalau engkau tidak menyangkal Yesus, engkau tetap jadi murid Yesus, kami akan membunuh anakmu. Seorang kepala rumah tangga ini, dia tidak bisa bikin apa-apa, dia hanya bilang ini, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Seketika juga itu, kedua anaknya ditombak dan mati. Anda lihat di sana ada harga yang mahal untuk mengikut Yesus Kristus. Mati kedua anaknya. Kemudian kepala suku berkata, lihat anakmu sudah mati. Apakah engkau masih mengikut Yesus? Kalau engkau tidak menyangkal Yesus, maka istrimu akan kami bunuh. Tetapi seorang kepala rumah tangga ini yang telah mengikut Yesus, seorang kepala rumah tangga yang bernama Noxen ini, dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya bilang begini, walau sendiri ku tetap ikut, walau sendiri ku tetap ikut, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Seketika itu juga ditombak istrinya, mati juga hari itu. Anda lihat harganya begitu mahal. Kemudian kepala suku berkata, kalau engkau tidak menyangkal Yesus, engkau akan dibunuh juga. Kalau engkau menyangkal, engkau masih punya kesempatan untuk mencari istri, bisa punya anak lagi. Tetapi seorang kepala rumah tangga ini yang telah mengambil keputusan yang mantap, keputusan yang sudah dia ambil, dia tidak pernah goyah, imannya tetap kuat, dia hanya berkata seperti ini. Di akhir hidupnya berkata, salib di depan, duniaku tinggal, salib di depan, duniaku tinggal, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dengan detik itu juga, kepala rumah tangga itu ditombak dan mati. Anda perhatikan di sana, untuk mengikuti Yesus itu punya harga yang mahal, sampai kehilangan nyawanya. Anak, istrinya, bahkan nyawanya sendiri, kehilangan semuanya. Harga mengikuti Yesus. Nah kemudian kepala suku itu pulang, semuanya bubar saudara. Tetapi kepala suku ini begitu sangat kagum. Kenapa ada orang yang sampai rela kehilangan anak, istrinya, bahkan nyawanya sendiri. Demi satu kepercayaan, demi mengikut satu nama, yaitu Yesus Kristus. Akhirnya kepala suku ini mulai menyelidiki siapa Yesus. Dia mulai mempelajari tentang Injil, siapa Yesus sebenarnya. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika kepala suku ini takjub dengan orang ini yang membayar harga oleh karena mengikuti Yesus, dia begitu takjub dan sangat luar biasa, akhirnya dia mempelajari Injil. Dan apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba kepala suku ini mengumpulkan semua warga lagi di satu alun-alun. Dan dia berkata pada waktu itu, mulai hari ini saya menyatakan saya akan menjadi pengikut Kristus. Itu terjadi karena ada satu keluarga yang bayar harga yang mahal untuk mengikuti Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi? Pada saat kepala suku itu mengumumkan bahwa mulai hari dia akan menjadi pengikut Kristus, maka warga di sana juga berbondong-bondong menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ternyata di India itu kekristenan dimulai dari sana, itu di daerah Assam ini, itu 90% itu Kristen, saudara. Itu kenapa? Karena ada orang yang membayar harga untuk Yesus. Harganya mahal. Nah itulah ayat ini maksudnya itu saudara. Jadi ada harga yang mahal yang harus kita bayar ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita mengikut Yesus menjadi muridnya. Tetapi hari ini saya bukan cuma berbicara tentang harga yang mahal mengikuti Yesus. Tetapi hari ini saya akan berbicara juga kalau Anda tidak mengikuti Yesus, kalau Anda menolak Yesus untuk tidak menjadi muridnya, Anda juga harus membayar harga yang mahal. Jadi hari ini saya akan berbicara, kalau Anda ikut Yesus, ada harga yang mahal yang harus Anda bayar, seperti saya katakan tadi. Tetapi kalau Anda menolak untuk ikut Yesus, engkau menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau juga harus membayar harga. Sebab ada harga yang mahal yang harus Anda bayar. Mari kita akan belajar bersama-sama, harga apa yang harus Anda bayar ketika Anda menolak untuk ikut Yesus. Ketika engkau menolak untuk menjadi murid Yesus. Harga mahal apa yang engkau harus bayar? Yang pertama, akibat pertama yang harus Anda tanggung ketika Anda menolak untuk ikut Yesus, yang pertama Anda kehilangan kedamaian. Ini harga. Kalau Anda menolak Yesus, kalau engkau tidak mau menjadi muridnya, harga yang pertama yang engkau akan bayar adalah engkau kehilangan damai. Kenapa engkau kehilangan damai?
karena Anda tidak mengalami perdamaian dengan Tuhan. Engkau kehilangan damai karena engkau belum melakukan perdamaian dengan Tuhan, saudara. Jadi ketika engkau menolak Yesus, engkau kehilangan damai. Dan engkau belum berdamai dengan Tuhan. Engkau belum menjadi sahabat Tuhan, saudara. Bahkan engkau menjadi musuh Allah. Mungkin Anda berkata, begitu kejam Pak Pendeta, masa saya jadi musuh Allah? Nah, Alkitab berkata, persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Jadi ketika engkau menolak Yesus, engkau kehilangan damai, engkau belum berdamai dengan Tuhan, engkau menjadi musuh Tuhan. Engkau berkata, oh saya tidak menganggap saya musuh Tuhan. Memang kau tidak menganggap, tapi Tuhan menganggap engkau adalah musuhnya. Kau berkata, apa pendeta alasannya saya menjadi musuhnya? Alasannya yang pertama, engkau menolak berdamai dengan Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib, itu mendamaikan kita dengan dosa, dengan Allah di surga. Tetapi kalau engkau menolak perdamaian itu, engkau menjadi musuh Allah. Jadi engkau menolak berdamai dengan Tuhan. Yang kedua, engkau menolak berbaikan dengan Tuhan. Tuhan itu datang supaya kita berbaikan dengan Tuhan. Tetapi engkau menolak kalau engkau tidak mau menjadi pengikut Kristus. Engkau menolak berbaikan dengan Tuhan. Dan kemudian, engkau menolak cinta Tuhan. Engkau juga menolak kasih karunia Tuhan. Saudara. Untuk itu, di dalam Yesaya, pasalnya yang ke-57, ayat yang ke-21 berkata, tidak ada kedamaian bagi orang fasik. Orang fasik adalah orang yang bengis, tetapi orang fasik di sini adalah orang yang tidak mau hidup dalam kehendak Tuhan. Orang fasik adalah orang yang tidak berjalan dalam kehendak Tuhan, saudara. Jadi yang pertama, ketika engkau menolak Yesus, harga yang pertama engkau kehilangan damai. Yang kedua, harga apa yang engkau akan bayar ketika engkau menolak untuk menjadi murid Yesus, mengikut Tuhan? Yang kedua, harga yang engkau bayar adalah Anda kehilangan pengharapan. Nah, penelitian membuktikan antara 70.000 sampai 80.000 muda-mudi antara umur 15 tahun sampai 20 tahun mencoba untuk bunuh diri setiap tahun. Mengapa mereka mau membunuh diri, saudara? Karena mereka tidak mempunyai pengharapan. Saya sering membaca bahkan artis-artis Korea yang begitu sangat tenar, begitu banyak pencapaian mereka, tapi tiba-tiba mereka bunuh diri. Mengapa mereka bunuh diri? Karena mereka nggak punya pengharapan tentang hari esok, saudara. Bagi saya, pengharapan tentang hari esok itu lebih penting daripada apa yang kita miliki hari ini. Kita nggak bisa menaruh pengharapan kita di dalam dunia ini, saudara. Kita tidak bisa menaruh pengharapan kita kepada manusia, sebab manusia tetap manusia, manusia bukan Tuhan. Jadi kalau engkau menolak Yesus, engkau tidak mau mengikut Yesus, engkau tidak mau menjadi murid Yesus, engkau kehilangan pengharapan. Sebab pengharapan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dunia hari ini kehilangan pengharapan. Begitu banyak orang putus asa, pekerjaan hilang, usaha hilang semuanya. Tetapi dengar baik-baik, ketika engkau menerima Yesus Kristus, Yesus adalah sumber pengharapan di dalam kehidupan Anda. Di tengah badai sekalipun, seringkali Tuhan tidak pernah mengeluarkan kita dalam badai, tetapi kita tetap di dalam badai, tapi Tuhan memberikan kita pengharapan di dalamnya. Di dalam Tuhan ada pengharapan, dan pengharapan kita di dalam Tuhan akan mengalahkan segala-galanya. Pengharapan kita dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Jadi, yang kedua, kalau Anda menolak Yesus, Anda kehilangan pengharapan tentang hari esok. Yang ketiga, harga apa yang kau bayar ketika engkau menolak untuk mengikuti Yesus? Yang ketiga, Anda akan kehilangan tujuan dan arti hidupmu di dunia ini. Bagi saya, orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang tidak tahu arti dan tujuan hidupnya.
Bagi saya, orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang tidak tahu arti hidupnya dan tidak tahu tujuan hidupnya. Orang yang menolak Yesus, dia tidak mau mengikut Yesus, itu kehilangan tujuan hidupnya. Mungkin Anda berkata, saya punya harta, saya punya kedudukan, saya punya semuanya. Tetapi pertanyaan saya, apa tujuan hidup Anda? Orang kalau menolak Yesus, dia tidak akan punya tujuan hidup. Dia tidak akan kehilangan arti hidup. Karena hidup kita ini hanya bisa berarti ketika kita di dalam Yesus Kristus. Anda berarti bukan Anda punya rumah yang bagus, bukan punya mobil yang bagus, bukan punya kedudukan, saudara. Tetapi Anda hanya bisa menemukan arti hidup Anda ketika Anda bersama dengan Yesus. Untuk itu perhatikan, saudara. Anda harus tahu apa tujuan hidup Anda di dalam dunia ini. Sebab saya percaya ketika Tuhan menciptakan Anda lahir dalam dunia ini, itu ada tujuan Anda. Kita semua punya tujuan masing-masing. Pertanyaannya, apakah Anda tahu tujuan hidup Anda? Kalau Anda menolak Yesus, Anda akan kehilangan tujuan hidup Anda. Paulus dipanggil oleh Yesus. Pertama dia menganiaya semua murid-murid Yesus. Tetapi waktu dia bertobat, menerima Yesus, hidupnya menjadi berarti, dan dia tahu apa tujuan hidupnya. Dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Kita hanya bisa temukan kepastian hidup kita ini, tujuan hidup kita ini, di dalam Yesus Kristus. Sebab dialah yang merancang masa depan yang penuh dengan pengharapan dalam hidup kita. Jadi orang yang menolak Yesus Kristus, dia kehilangan tujuan dan arti kehidupannya. Yang terakhir, yang keempat, harga apa yang engkau bayar ketika engkau menolak untuk mengikuti Yesus menjadi muridnya? Yang keempat, Anda kehilangan hidup yang kekal. Saya tidak tahu seperti apa kekekalan nantinya. Semuanya masih misteri. Yang saya tahu adalah ketika Anda menerima Yesus sebagai juru selamatmu hari ini, Anda memiliki hidup yang kekal. Jadi ambil satu keputusan hari ini, menerima Yesus atau tidak sama sekali. Kalau engkau menerima Yesus hari ini, engkau akan memiliki hidup yang kekal. Keselamatan itu, bukan nanti, tapi hari ini, engkau sudah menerimanya itu. Ambil satu keputusan, kalau Anda menerima Yesus, ikut Yesus, jadi muridnya, atau Anda menolak, tetapi dua-duanya, ada harga yang harus Anda bayar. Itu tergantung keputusan Anda. Untuk itu hari ini, Anda pilih yang terbaik. Mau mengikuti Yesus atau tidak. Tapi saya menyarankan ikutlah Yesus. Sebab hanya dia jalan kehidupan dan kebenaran. Ada kekekalan, ada jaminan hidup. Ada tujuan hidup di dalam dia. Untuk itu, mari sama-sama kita hidup dalam Tuhan. Supaya hidup kita menjadi berarti, saudara. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya berdoa semoga sidang jemaat Tuhan diberkati luar biasa oleh Tuhan. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Untuk itu, mari siapkan hatimu, kita bereskan semua apa yang dalam hati kita hari ini, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Untuk itu sebelum kita akan menerima roti dan anggur, mari kita angkat hati kita akan berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan, yang telah memberkati kami di hari ini ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mengikuti perjamuan asa yang kudus. Untuk itu Tuhan, kuduskan, layakkan kami semua ya Tuhan. Sehingga ketika kami mengikuti perjamuan kudus ini ya Tuhan, ada mujizat terjadi, ada kuasa-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami siap melaksanakan perjamuan asa yang kudus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Mari angkatlah roti di tangan kananmu di atas kepala. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini yang sebagai lambang tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat anggurmu di sebelah tangan kananmu, di atas kepala. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini sebagai lambang darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa saat ini tubuh dan darah Yesus telah menyatu dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan. Bahkan semua beban hidup kami hari ini ada kelepasan. Karena kami percaya ada kuasa yang menyatu dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kuasa Tuhan telah mengalir, kuasa Tuhan telah terjadi hari ini. Dan kami percaya mujizat Allah terjadi juga dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat waktu yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang telah menebus kami, menyembuhkan hidup kami ya Tuhan. Kami sudah diberkati, kami dibebaskan hari ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.